Selamat pagi, Jess. Baca ini dulu ya, komen dari Pak Eko Wisnadi. Baca dulu komen Pak Eko Wisnadi. Nih, dengerin, baca baik-baik. Kamu nikmatin itu komennya Pak Eko Wisnadi, itu keren. Pak Eko Wisnadi. Namanya Pak Eko. Pak Eko Wisnadi. Apa katanya? Selamat malam Pak Jess, saya mulai mengenal intermittent fasting dari Pak Jess. 18 jam nak makan Pak, itu aja yang paling gampang. Intermittent fasting itu bukan ide saya ya. Saya tidak pernah mempelajari dan saya tidak pernah menggunakan istilah intermittent fasting untuk apa yang saya sarankan. Bulan Mei 2025 yang lalu. Sejak saat itu saya terapkan dengan tidak terlalu ketat. Maksudnya saya tetap mengkonsumsi nasi sekali sehari antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kalau prinsip Pak Jess, sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Tapi saya tetap rutin sarapan telur. Rebus 2 sampai 3 butir. Tiap pagi kebiasaan ngopi tetap tapi tanpa gula pasir dan diganti gula aren. Hasilnya keren Pak Jess, hampir tak pernah ada keluhan. Dan BB saya biasanya 72 sampai 74 kilo, sekarang turun drastis hingga 65 kilo. Wah enak badan nanteng ya. Terima kasih Pak Jess. Teruslah berkarya demi kemanusiaan. Salam sehat berkat intermittent fasting. Ya. Ya, ini komen dari Pak Eko Wisnadi ya. Ya enggak masalah. Ya, masing-masing orang boleh memvariasi, bukan apa ya namanya ya memvariasi apa yang saya sampaikan. Kalau saya ajarin kan makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore atau jam 7 malam. Itu makannya. Makan apa aja, monggo silakan diatur. Kalau untuk yang masih sarapan, nah itu Pak Eko sudah membuktikan ya, sarapan. Kalau saya, sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Karena memang pagi hari itu lambung tidak butuh dimakanin. Lambung tidak butuh diganjel-ganjelin. Lambung tidak butuh disarap-sarapin. Tapi kalau memang kamu harus sarapan, ya harus makan. Ya yang paling aman, telur rebus. 2 sampai 3 sampai 5 itu aman. Kenapa telur Pak? Karena telur tidak menggerakkan pankreas. Telur itu no karbo, no gula. Itu telur. Nah, kalau minumnya kopi tidak pakai gula, bagus. Tapi kalau kopi dikasih gula, nah itu sebetulnya saya sih tidak menyarankan diminum pagi. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan, lambungmu bermasalah. Nanti kamu ujung-ujungnya pasti akan diperasol. Lambung kalau udah diperasol, itu adalah awal dari komplikasi. Ya, itu yang saya selalu ingatkan. Ingatkan, Jess, kamu kalau dengerin ngomong saya, nggak ada satu orang pun ya yang bertanya sama saya minta bayaran, tidak ada satu orang pun. Jadi kamu mendengarkan saya berbicara ini, saya berbicara belak-belakan, bahkan ada yang memfitnah saya. Emang Pak Jess dibayar berapa untuk membongkar rahasia kesehatan? Nggak ada yang bayar saya, Jess. Ya saya tidak dibayar untuk itu. Ada yang memfitnah saya juga, kamu sakit hati ya Pak, nggak dapat komisi ya. Saya menyebut saya dokter, dan saya dokter yang sakit hati, nggak mendapatkan komisi dari penjualan obat, nggak mendapatkan komisi dari penjualan farmasi. No, saya bukan dokter ya, saya bukan dokter. Ya, saya bukan ahli farmasi, tapi saya ahli untuk diri saya sendiri, yang sedang membebaskan diri saya dari obat-obatan yang harusnya saya minum sampai almarhum. Tapi saya sudah membebaskan tahun 2022 yang lalu, sehingga saya tidak terfarmasi lagi dengan OBAT. Masing-masing bisa untuk menerapkan dalam kehidupannya. Ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau saya kerjanya malam, ya tinggal aja diganti waktunya. Kamu tidur jam berapa, kamu bangun jam berapa, kan bisa diatur. Nggak ada masalah. Cuman apakah itu menyalahi siklus alam atau tidak? Nah, itu yang perlu kamu tes ke dirimu sendiri. Karena siklus alam ini kan nggak bisa dirubah.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itu firman. Ya, jadi ada 2 poin, petang dan pagi. Nah, itu kamu nggak bisa melawan gitu. Pasang itu pasti malam, surut itu pasti siang, pagi itu surut. Jadi kamu nggak bisa melawan kodrat itu. Sehingga kamu memiliki gelombang otak yang sama. Beta menuju ke delta. Delta menuju ke beta. Itu kamu nggak bisa melawan itu. Nah, apakah menyesuaikan jam kamu melek malam tidur siang itu menyalahi siklus atau tidak kan perlu dites dulu ke dirimu masing-masing. Kalau kamu tes ke dirimu masing-masing dan kamu merasakan sesuatu yang bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Ya, untuk teman-teman yang kerjanya malam, saya sarankan siang itu Anda harus punya kamar yang gelapnya itu pekat sehingga melatoninmu bisa terproduksi dengan baik. Kalau kamu tidurnya siang, sementara matahari bersinar, terus kemudian kamarmu remang-remang, ya kamu nggak bisa deep sleep dan melatonin nggak bisa berproduksi dengan baik. Kelenjar melatonin itu ada di otak ya, dan itu diproduksi ketika kamu deep sleep. Ketika kamu nggak bisa tidur ya melatonin nggak bekerja. Nah itu resikonya kamu cepat tua, nantinya seperti itu gitu. Nah kalau jam 1 sampai jam 6 sore kamu makan, ya kalau masih masih kamu bekerja, masih kamu beraktivitas, kamu tidak ada masalah dengan metabolic syndrome, tidak ada masalah dengan komplikasi apapun, why not? Kalau kamu masih nyemil, why not? Kalau kamu masih makan nasi, why not? Kalau kamu masih makan jajanan, why not? Kalau kamu masih minum kopi pakai gula, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena 18 jam kamu tidak makan, itu sudah membantu untuk kalorimu itu dipakai dari lemak di tubuh. Cadangan kalori, cadangan energi. Jadi tidak ada masalah. Ya, cuman kamu harus imbangi dengan apa? Dengan aktivitas olahraga, nge-gym. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya menghabiskan cadangan energi dalam tubuhmu. Itu tujuannya. Nah, dengan cara itu tidak ada penyumbatan, tidak ada pengendapan masalah. Yang menjadi masalah dalam tubuhmu itu kan gula. Sekali lagi ya, yang menjadi masalah dalam tubuhmu itu adalah gula. Nggak peduli kamu mau pakai gula aren, gula pasir, karena gula itu di dalam tubuh dikenal dengan 3 poin kan. Fruktosa, sakrosa, glukosa. Ini gula yang dipakai tubuh untuk membantu metabolis. Fruktosa dipakai liver untuk membantu metabolik, untuk menciptakan kolesterol yang dikasih ke otak 30% dan memberi makan 65 triliun sel tubuhmu. Yang kedua sakrosa. Sakrosa dipakai oleh empedu untuk mengolah cairan empedu, membantu liver dan membantu gula darah, insulin. Yang ketiga adalah glukosa. Glukosa yang dipakai kamu bisa bergerak, berbicara, berjalan, menggunakan ototmu. Nah, itu glukosa. Kamu mau makan nasi itu gula, kamu mau makan tepung itu gula, kamu mau makan mie itu tepung itu gula, kamu mau makan gorengan, bakwan, tahu goreng, tempe goreng itu gula. Kamu mau makan sayur itu gula, kamu mau makan buah itu gula. Yang bukan gula, telur, ikan, daging, seafood itu bukan gula. Gula yang kamu makan, termasuk gorengan, kue, jajanan, cemilan itu, nggak bisa dipecah di dalam tubuhmu menjadi asam amino atau asam lemak. Tidak bisa. Tetapi tubuhmu ketika makan telur, ikan, daging, dan seafood, diserap oleh tubuh menjadi asam amino, asam lemak, bisa dipecah menjadi gula. Makanya saya tidak pernah berbicara tentang gula, buah sama sayur. Nggak pernah saya. Tapi kalau kamu mau makan, monggo silakan. Kenapa? Karena kebutuhan itu bisa dipecah dari livermu itu, gula itu dari telur, ikan, daging, dan seafood. Sehingga kamu akan terbebas dengan asam urat dan trigliserid dengan cara seperti itu. Kenapa kamu kena trigliserid? Kenapa kamu kena asam urat? Dan ujung-ujungnya nanti bisa masuk ke cuci darah. Ya itu karena yang kamu makan melek cangkem, yang kamu makan gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi, dan gula lagi. Kamu memang diarahkan ke situ. Makanya tema kesehatanmu kan 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya kamu abaikan, 4 sehatnya kamu kejar-kejar. Nah, itu menjadi penyumbatan dalam tubuh. Udah nggak lazim itu, Jess. Ya, kamu bisa cerna omongan saya ini, jangan telan, kunyah aja. Kamu boleh tanya sana sini, boleh selidiki sendiri, sehingga kamu bisa memutuskan buat dirimu. Ya mana yang terbaik buat dirimu, itu muncul dari dirimu.